Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman dan jamaah, begitu pula kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah ini kita masih diberi waktu, kesempatan dan kesehatan serta keamanan, lebih-lebih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat terbaik bagi hamba-hambanya di dunia ini. Hari ini, pagi ini kita masih bisa merasakannya. Maka tiada lain kecuali banyak-banyak bersyukur, berzikir dan terus beribadah dengan baik kepadanya. Termasuk kita sisihkan sebagian waktu, tenaga dan fokus kita sejenak untuk duduk bersama dan saling berbagi, saling mengingatkan, membaca sebagian bimbingan Islam insyaallah taala dari buku Syarhu Ad-Durusi Al-Muhimmati Li'ammatil Ummah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan tentu bentuk syukur, zikir dan ibadah kita yang membawa manfaat bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Selanjutnya semoga pula salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia terus memeluk agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Itu surat yang ke-100 berapa? 112. Karena nanti 113 Al-Falaq, kemudian 114 An-Nas. Seperti biasa pemanasan sebelum kita baca, Mas Dedi, hari apa besok? Jumat Pon. Oh, Jumat Pon, betul? Iya. Besok Jumat Pon ya. Tanggal berapa? Tanggal 18. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 19, 17, 11. Berarti besok 17. Jumat atau iya. Jadi besok hari Jumat Pon 19 Zulhijjah. Kalau hari ini ya dikurangi 1. Baik. Mari dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ngomong-ngomong, ini pada tambah gemuk apa tambah kurus? Kalau Pak Tejo kayaknya orang nambah cuma dia. Belum pernah saya lihat Pak Tejo gemuk. Masya Allah. Kalau Mas Dedi sepertinya tambah sekilo. Saya kelihatan tambah ini. Kemarin sudah mulai turun, tambah gara-gara 4 hari itu. Tapi tidak apa-apa jemaah ya, ada rezeki daging berlebih ya kita nikmati. Sudah nyate belum Mas Dedi? Nyate? Belum. Sini nggak ada nyate ya? Satu tedas loh. Kalau tedas ini apa Mas ini? Marning. Serondo. Sate lah tedas sih. Oh Mas Doni, Masya Allah. Untuk nih
giginya tinggal 2 aja. Sate mantap Pak. Sate ndok Mas. Sate ndok puyuh itu. Nanti saya sunduk-sunduk itu. Ya Allah. Kita mulai dah. Yuk, bismillah. Surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas salah satu surat paling pendek lah, meskipun ini 4 ayat tetapi termasuk pendek. Kalau yang paling sedikit ayatnya surat apa? Yang paling sedikit ayatnya surat Al-Kautsar, jelas. Terus apa lagi? Al-Asr, kan 3. Satu lagi An-Nasr. Idza jaa itu sama-sama 3. Cuman meskipun 3, dia lebih panjang nih An-Nasr daripada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu 4 ayatnya, tapi kalau total ini ya lebih pendek. Sehingga termasuk ini surat pendek meskipun ayatnya 4. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Muhammad, wa dia Allahu itu ahad. 1. Allah itu 1. Kemarin ketika kita membaca surah Al-Kautsar juga, ketika barangkali muncul pertanyaan atau syubhat bahwa inna a'tainakal kautsar itu jamak atau banyak berbilang karena menggunakan dhamir nahnu, maka dibantah pada ayat kedua, fasholli li rabbika, rabbun dengan bentuk tunggal. Apalagi dalam penggunaan bahasa Arab itu bentuk jamak bisa untuk menunjukkan apa? Penghormatan, pengagungan. Dalam hal ini betul karena Allah memang maha sempurna, as-samad, sehingga amat sangat layak untuk diagungkan dengan menggunakan bentuk jamak. Nah, pada surah Al-Ikhlas ditegaskan dengan amat sangat gamblang, cetha welo-welo, tidak bisa dibantah lagi oleh siapapun dengan kalimat Qul, katakan wahai Muhammad. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi supaya menyampaikan kepada seluruh umat, tidak pandang bulu, dia Allah itu 1. Dah, ini bantahan secara naql, dalil nas Al-Quranul Karim. Kemudian Allahu As-Samad. Allah itu As-Samad. Nah, As-Samad salah satu nama Allah yang maha indah. Artinya apa? Zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Jadi kata As-Samad itu artinya ya zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, yaitu Allah. Gak ada lain, gak ada bukan. Dan ini menunjukkan betapa Allah itu tadi maha sempurna, maha agung, layak untuk dimuliakan, dihormati, diagungkan dengan inna, dengan dhamir nahnu yang artinya kami, tetapi maksudnya adalah pengagungan, bukan menunjukkan makna berbilang atau jamak. As-Samad, jadi tempat bergantung segala sesuatu, tempat dituju oleh segala sesuatu. Seluruh makhluk bergantung hanya kepada Allah karena Allah As-Samad. Seluruh makhluk hanya menuju kepada Allah karena Allah As-Samad. Ketika sakit, yang diminta Allah. Ketika miskin, yang diminta Allah. Ketika lemah, yang diminta Allah. Karena Allah maha kuat, karena Allah maha kaya, karena Allah maha menyembuhkan, asy-syafi, dan segalanya, ya, semuanya begitu. Nah, penjelasan berikutnya, lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak pula dilahirkan. Jadi sendiri. Al-Qayyum, Allah itu wahidun ahadun, 1, tunggal dan qayyum. Al-Qayyum itu nama Allah, sifatnya qayyum, al-qiyam, berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluk. Yang di atas, yang di bawah, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak oleh kita. Semuanya Allah yang mencipta, semuanya Allah yang memiliki, dan semuanya Allah yang mengatur. Nah, itu namanya Al-Qayyum. Ya kembali As-Samad, karena Allah maha sempurna, iso ngopo-ngopo iso, apa wae pinter. Begitu.
Walam yakul lahu, tadi lam yalid, sehingga Allah tidak melahirkan, tidak butuh siapa saja. Walam yulad, tidak pula dilahirkan. Karena Allah Al-Khaliq, zat yang mencipta, ya nggak mungkin diciptakan karena Allah yang mencipta. Kalau makhluk itu ya butuh dicipta, butuh dibuat oleh siapa? Oleh Al-Khaliq. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ditegaskan lagi bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu mampu melakukan apa saja karena As-Samad, maha sempurna, berdiri sendiri mengatur seluruh makhluknya. Tidak melahirkan karena tidak butuh, tidak dilahirkan jika tidak butuh. Dan tidak ada satupun yang setara, yang sama, mirip, semisal, sebanding dengannya dalam segalanya. Jenisnya, zatnya, sifatnya, semuanya, perbuatannya, apapun, semuanya tidak ada yang sama. Karena Allah itu satu. Kalau Allah itu dua, ya ada yang sama kan? Karena satu gak ada. Ini makhluk, loh, makhlukan beda. Sudah beda. Namanya aja satu Al-Khaliq yang mencipta, satunya Al-Makhluk yang dicipta. Sudah jelas berbeda. Beda zat, beda sifat. Itu prinsip, itu hukum sunatullah demikian. Atau orang bilang hukum alam, ini hukum Allah yang berlaku di alam ini, yang berlaku di tengah-tengah makhluk ini demikian. Beda zatnya, beda sifat. Karena Allah itu Al-Khaliq, ya berbeda. Maka walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun. Satu itu siapa? Siapapun. Malaikat, nabi, manusia, jin, binatang, tumbuhan, benda mati, apapun, tidak ada yang sama, baik zatnya maupun sifatnya. Sehingga ketika ada penamaan yang sama, contoh Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah mencintai, Allah tertawa, ya, dan seterusnya, itu berbeda. Namanya saja sama istilah supaya bisa dipahami oleh kita manusia, tetapi hakikatnya jelas berbeda. Itu yang harus dipahami. Maka surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Apa artinya? Memurnikan, mengikhlaskan. Itulah tauhid. Ini surat tauhid bahasa kita. Mengesahkan Allah, memurnikan. Tauhid hanya untuk Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang mencipta, memiliki, menguasai, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Itu tauhid rububiyah. Allah satu-satunya zat, memurnikan, ya, yang memiliki seluruh nama dan sifat yang maha sempurna. As-Samad tadi. Salah satu kesempurnaan Allah, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, tidak punya keturunan, tidak punya orang tua, karena tidak butuh. Allah mandiri, Al-Qayyum, berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluk. Salah satu kesempurnaan Allah, tidak ada satupun yang sama. Satupun itu apa-apa saja, baik sesuatu maupun seseorang, sifat, bentuk, zat, lahir batinnya, semuanya tidak ada yang sama. Orang kalau sedikit saja mau menyisihkan sebagian kesempatan otaknya untuk berpikir dengan jujur dan benar, cukup kiranya untuk bertauhid. Gak usah banyak-banyak ilmu sebenarnya. Untuk bertauhid itu sederhana. Allah sudah memberikan apa? Tanda-tanda, ayat-ayat penjelasan yang gamblang. Salah satunya surat pendek ini. Kulhu, surat favorit, jujur. Surat yang paling banyak panjenengan baca surat apa? Fatihah. Kira takon mas, nah ini jangan wajib kok. Wajib ini sunahin. No mas, Al-Baqarah, ra percaya. Kuwi ora surat mas, ayat. Ulang ngantuk iso-iso. Surat utang. Yang bukan dina ditagih. Surat Al-Ikhlas, jujur saja kalau plong B, ada 2 surat favorit. Dua. Iya, inna atoina sama kulhum. Coba toy, sholat sunnah meh iki kabeh iki. Ya ora. Aja lalik-lalik ngono lho. Ustaz dicelolek lho. Duit dikei nyelok-elek iki. Ya ngormati ngono lho. Lalik-lalik. Luwih tuwa celolek. Pak Di lu mending. Gus. Iya mas aku mbahku kiai. Gus apa?
Mbahku kiai, bapakku guru, oleh itu panggil Gus. Wali murid. Lanjut gitu ya. Masya Allah jamaah ini. Jadi surat pendek. Tapi kalau kita baca, maka maca Quran nganti ngerti maknane. Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Kalau sekedar membaca, wakil yang maca kulhu terus. Tetapi banyak juga orang yang nggak paham, ternyata masih berbuat syirik loh. Nek arep kerja pitonon masih bar besar kok. Suro. Loh iya. Pitonon Mas. Bulan Suro sebentar lagi atau Muharram. Masih aja ada orang yang mohon maaf kalau dia bukan muslim atau nonis ya monggo. Ya, tapi kalau umat Islam bendino maca kulhu ibaratnya. Kemudian tadi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhid. Tapi masih juga berbuat syirik. Nauzubillah min dzalik. Maka ayo baca Al-Qur'an. Ora kudu sing dawa-dawa, sing cendak-cendak, ringkes cekak. Tetapi kalau dipahami, Masya Allah, membuat kita paham. Maka disebut surah Al-Ikhlas. Ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu hanya milik Allah. Tauhid asma wa sifat. Salah satunya di sini ada Allah, ada Ahad, Al-Ahad kan nama Allah, ada As-Samad. Kemudian ini Al-Ahad juga sama ya. Jadi ada nama Allah, Al-Ahad, As-Samad. Semua nama dan sifat yang sempurna itu hanya milik Allah. Kalau kita paham ini, tidak mungkin kita minta kepada selain Allah. Minta soge. Masa mintanya kepada penunggu mana Mas Doni? Nek soge Gunung Kawi. Nek bakwan enak Mas. Bakwan Kawi. Jadi kalau orang paham bahwa yang maha kaya itu hanya Allah, mintalah kepada Allah. Gitu loh. Kalau yang maha memberi kesembuhan hanya Allah, Asy-Syafi itu hanya Allah, ya mintalah kesembuhan kepada Allah. Jangan minta kepada dukun, kepada penghuni ini dan itu. Dan ini sebagian masih ada karena tidak paham. Maka As-Samad. Kemudian tauhid uluhiyah jelas. Ketika kita tahu bahwa Allah itu maha sempurna dari segala bentuk kesempurnaan, ini sudah pantas, otomatis dialah satu-satunya zat yang pantas dan berhak disembah. Sehingga kalau kita berdoa, kita memohon, kita sholat, kita zikir, kita sembelih kurban kemarin juga hanya untuk Allah. Sebenarnya begitu di surat pendek ini luar biasa. Mengandung apa? Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Maka disebut Al-Ikhlas, memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita senang membaca surat ini, ya bagus, itu bahkan sudah umum kan di riwayat hadis. Sebagian sahabat itu suka membaca surat Al-Ikhlas. Begitu pula ada anjuran memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Jadi ya wajar kalau kita pakai, kita baca begitu jamaah. Baik, mari kita baca penjelasan ringkas dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala. Hadhihi suratul Ikhlas. Ini disebut, diberi nama, diberi judul Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan, mengikhlaskan, mentauhidkan. Ta'dilu thulutsal Quran, nilai pahalanya jika dibaca itu setara dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Kama thabata bidzalika al-haditsu an nabiyyina alaihi salatu wassalam, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang menjelaskan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, ayajizu ahadukum ay yaqra'a thulutsal qur'ani fi lailah, apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Dalam sholat baca sepertiga, 10 juz,
Ya, satu malam baca 10 juz. Memang gak kuat kalian. Fasyaqqa dzalika alaihim. Anjuran Nabi supaya membaca sepertiga Al-Quran ini tentu terasa berat. Fasyaqqa alaihim. Para sahabat juga berat lah, meskipun mereka orang-orang hebat. Tapi wajar namanya manusia. Sepertiga Al-Quran 10 juz, banyak jamaah. 10 kali 10 lembar. Berapa itu? 100 lembar. Wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu setiap malam membaca 10 juz, apalagi dalam sholat? Ya kalau sekali mungkin, Bapak sesekali coba kita mungkin. Tapi kalau terus menerus rutin, waduh berat jamaah. Kapan kita tidurnya kan begitu. Siapa di antara kita yang sanggup seperti itu, wahai baginda Rasulullah? Faqal. Nah ini dia, Nabi memberi solusi. Pertanyaan Nabi atau anjuran Nabi, perintah Nabi secara halus tadi, perintah dalam bentuk pertanyaan. Apa bagi rasamu nek nafkahi bojomu ki sesasi 10 yuta. Kadang-kadang orang tua begitu. Itu kan pertanyaan tapi artinya apa? Perintah secara halus. Tetapi tidak memaksa. Ini retorika yang luar biasa. Nabi itu orangnya lembut, menghasut, memotivasi dengan kalimat yang indah. Begitu pula kepada sahabat. Namun ketika sahabat merasa tidak sanggup semuanya, beliau memberi solusi. Kalau tadi bisa jadi pertanyaan, bisa jadi anjuran, perintah dengan lembut, hasungan, motivasi. Meskipun Nabi juga paham bahwa tidak semua sahabat mampu, Nabi sudah siapkan solusi. Siapa tahu kan, siapa ngerti, kuat. Kalau umumnya tidak kuat, Nabi memberi solusi. Itulah pentingnya seseorang itu. Jangan pokoknya kudu. Wah, tidak begitu. Target itu penting. Tetapi kalau tidak, harus ada opsi berikut, pilihan lain. Pokoknya kudu kaya orang kaya orang. Wah, siapa sih ngurung bojone? Misalnya, pokoknya tahun ini kudu kaya orang-orang. Yo, berat. Target nomor 1 nggak ketemu, ya harus nomor 2 lah. Kan gitu. Sama juga demikian. Lalu Nabi memberi solusi, Allahul Wahidus Samad Sulusul Quran. Bahwa kata Allah Al-Wahid As-Samad. Nah ini dia jemaah. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam surat Al-Ikhlas ada 3 Asmaul Husna. Allah, Al-Ahad atau Al-Wahid, kemudian As-Samad. Beliau menyebut surat Al-Ikhlas dengan Allahul Wahidus Samad. Dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha indah yang ada di dalam. Tidak menyebut surat Al-Ikhlas, tidak begitu. Atau Qul huwallahu ahad. Kadang beliau menyebut begitu. Qul huwallahu ahad, ayat pertama disebut. Nah ini beliau menyebut dengan apa? Salah satu kandungan isinya, Allahul Wahidus Samad Sulusul Quran. Jadi kalau kamu membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, itu nilai pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Atau nilai kandungannya sama dengan sepertiga Al-Quran. Karena ternyata setelah ulama itu membaca secara komprehensif, syamilah, kamilah, istiqra', ya, pembacaan secara menyeluruh, ulama mendapatkan hasil simpulan apa? Ternyata secara global itu Al-Quran berisi 3 poin penting, 3 isi utama. Yang pertama berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkonsekuensi kita mentauhidkan Allah. Coba kita baca dari awal Al-Quran. Ketika membaca, bacaan pertama kali apa mas? Mas jadi nanti bacaan pertama kalau kita buka mushaf apa mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillah, Allah, nama Allah sudah. Jadi Allah mengenalkan ini dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama-nama dan sifat itu yang surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Kalau kita buka,
penuh berisi apa? Penjelasan sifat-sifat, nama-nama. Siapa sih Allah itu? Intinya begitu. Allah mengenalkan dirinya, siapa dirinya itu, supaya hamba-hambanya itu tahu. Gitu. Pengiranmu, itu loh, Tuhanmu Allah disebutkan dari Allah. Bahkan sampai surat terakhir nanti An-Nas yang kita baca, insya Allah ada di situ Rabbin Nas, bi Rabbin Nas. Berarti apa? Ar-Rabb, Malikin Nas, Al-Malik, Ilahin Nas, Al-Ilah, Allah, ya, dan seterusnya. Dari awal sampai akhir tentang pengenalan dirinya Subhanahu wa ta'ala. Tauhid, keimanan, akidah. Yang kedua, tentang sejarah, kisah umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul, orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang membangkang, disebutkan sebagai apa? Pelajaran. Betapa banyak ayat yang menyebutkan siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Kemudian lihat kisah bekas orang-orang yang pernah hidup pada zaman dahulu. Kalau mereka beriman, tuh sudah hanya seperti ini. Kalau mereka kufur, tidak mau beriman, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, tuh lihat tuh. Ada bahkan bukti-bukti arkeologis ditemukan oleh para ilmuwan. Untuk apa? Untuk memperkuat Al-Quranul Karim. Betapa banyak ilmuwan dari segala bidang mereka setelah meneliti, kemudian dikasih tahu di dalam Al-Quran atau hadis ada, yakinlah mereka, karena nggak mungkin ini, nggak mungkin cocok kalau bukan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu wahyu. Karena Nabi SAW tidak bisa baca tulisannya, tidak pernah belajar sebelumnya. Begitu. Lalu yang ketiga baru berisi apa? Hukum-hukum syariat. Ada wudu, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada berkorban, ada waris, ada keluarga, ada jual beli, macam-macam disebutkan. Nah, sulus Al-Quran. Wa tusamma suratul ikhlasu, wa tusamma suratul ikhlasi li'annaha akhlasat libayani tauhidil ilmi wa suratul kafirin, suratul kafirun aydan tusamma suratul ikhlasi li'annaha akhlasat libayani tauhidil amali wa tauhidu naw'ani ilmiyun wa amaliyun. Surat Al-Ikhlas ini disebut Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Mengapa? Karena surat ini secara khusus menjelaskan tauhid ilmi. Tauhid ilmi itu tauhid berkaitan dengan perbuatan Allah, informasi tentang Allah. Berarti tauhid apa? Rububiyah. Termasuk di dalamnya tauhid asma was sifat. Allah itulah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya. Ya, penjelasan tentang siapa Allah, tentang perbuatan Allah, itu namanya tauhid ilmi. Berarti ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Kemudian surat Al-Kafirun itu juga disebut surat Al-Ikhlas. Dulu suratnya kita sebut. Jadi kalau disebut surat Al-Ikhlas itu ya pertama surat Kulhu ini, yang kedua surat Al-Kafirun. Mengapa surat Al-Kafirun itu sama surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas? Mengapa? Li'annaha akhlasat at-tauhid al-amali. Karena surat Al-Kafirun secara khusus menjelaskan apa? Menjelaskan perbuatan yang ikhlas dari hamba, murni ibadah itu diberikan hanya kepada Allah. Ini perbuatan hamba, ibadahnya murni hanya untuk Allah. Jadi tauhid apa? Uluhiyah. Perbuatan hamba ini, ibadah hamba ini semata-mata hanya untuk Allah, tidak untuk berhala. Karena orang kafir menyembah berhala, menyembah nabi, malaikat, wali, orang soleh, jin dan seterusnya. Selain Allah disembah. Maka la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah
apapun Tuhan yang kalian sembah. Berarti apa? Ibadah kita, seluruh bentuk ibadah kita hanya murni untuk Allah. Itulah tauhid al-amali. Ini model pembagian tauhid itu pada awalnya dua jemaah. Tauhid al-ilmi wa tauhid al-amali. Nah, tauhid ilmi itu adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Asalnya tauhid rububiyah saja. Asma wa sifat itu masuk tauhid rububiyah. Cuma dalam perjalanannya sebagian ulama itu menjadikan tiga. Mengapa? Karena untuk asma wa sifat ini banyak orang yang keliru, sehingga diberi pembahasan khusus supaya lebih detail, lebih tegas lagi, supaya tidak salah paham tentang asma wa sifat. Ini tambahan sekedar pengetahuan saja. Jadi pembagian menjadi dua, menjadi tiga, atau bahkan menjadi empat, itu relatif jemaah. Ya, la musyahata fil istilah. Dalam istilah itu tidak mengapa perbedaan istilah, yang penting hakikat isi kandungannya sama. Bisa jadi namanya dirubah. Contoh paling enak, paling gampang memahami ini begini. Misalnya ada, kita punya produk kerupuk, ya, saya bikin kerupuk, tidak saya mereki, jenengan kulaan, Mas Haris kulaan, Pak Tejo kulaan, tapi masing-masing bikin brand atau merek sendiri-sendiri. Mereknya Haris kerupuk, ya, mau Haris kerupuk lemu, kerupuk ini Pak Tejo kerupuk cocok, kerupuk atos, renyah. Nah, Pak besok pulang ke saya bikin kerupuk TJ. Jadi laris insya Allah. Mereknya beda, kemasannya beda. Di sini podo. Orang menyebut tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, tauhid mutaba'ah, tauhid, ya. Selama kandungan isi dan pemahamannya sama, maka tidak mengapa. Dengan catatan apa? Isinya sama. Sebaliknya mungkin istilahnya sama, namanya istilah, tapi isinya beda. Wah, ini berbahaya. Ya, jangan terkecoh dengan istilah. Begitu. Lanjut. Qul huwallahu ahad, ay mutafarridun subhanahu wa ta'ala, la nidda lahu, la fi asma'ihi wa sifatihi, la fi rububiyyatihi, wa la fi uluhiyyatihi jalla wa ala. Di Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, itu betul-betul satu, sendiri, mandiri, belas, gak ada siapa-siapapun yang apa ya, seorang pokoknya dewean, dewemple, ijen, nah mas ijen, mutafarridun, sendirian, alone, lonely, apa namanya, alone, ijen ya, bahasa Jawa ini ijen. Lani dalahu, tidak ada yang menyaingi, ya, tidak ada pesaingnya, tidak ada penyamanya, tidak ada penyerupa yang serupa, nggak ada, yang sama nggak ada, yang menyaingi pun nggak ada. Baik berkaitan dengan nama-nama yang maha indah, tidak ada. Sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada. Orang punya nama bagus, punya, tapi terbatas namanya. Orang punya sifat baik, ada, tapi terbatas sifatnya. Ada orang baik, murah senyum, ramah, lemah lembut, dermawan, ya seberapa sih yang dia berikan? Terbatas sekali. Begitu dia, nggak ada. Buru-buru sama, buru-buru menyaingi, mendekati aja nggak mungkin kan? Apalagi la fi rububiyyati, wah, dalam urusan perbuatan yang bisa dilakukan oleh Allah, nggak ada yang bisa. Kalau orang memberi, bisa memberi, tapi berapa yang diberi? Ya, seberapa yang dia berikan? Terbatas. Kalau Allah maha memberi, maha dermawan, Al-Jawad, maha dermawan. Orang bisa membuat, wah pas sekarang ada orang bisa membuat apa namanya, mesin, alat canggih. Itu kan membuat, bukan mencipta. Ketika jenengan buat apa sekarang? Buat obat. Itu kan ada bahannya, bahan yang buat bukan kita. Jenengan hanya meracik.
Tapi kalau Allah membuat dari yang tidak ada menjadi ada, itu namanya mencipta. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Rububiyah. Belum mengatur seluruh alam, ya seluruh makhluk. Tak ada. Jenengan ngopeni bojo siji anak loro wer kosok banget kok. Ibu tangi kuru. Ya Allah mengurus seluruh makhluknya. Tidak pernah sedikit pun lelah. Tidak. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyah. Wala fi uluhiyati. Begitu pula. Satu-satunya yang berhak dan pantas disembah ya Allah. Lah kalau ada orang nyembah demit, tahun jenengan tahu demit gendruwo yang selama ini digembar-gemborkan, ono demit iki gendruwo kuwi. Tahu ngerti kok? Jari ini. Ya kan? Jari ini kita kadang khurafat seperti ini. Enggak pantas disembah. Apalagi orang sudah mati. Orang mati dulu biyen wis zaman uripe cilik puru. Orang mati malah disembah. Apalagi batu sejak awal sampai akhir tidak pernah hidup disembah misalnya. Maka tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melakukan penciptaan dan hal-hal yang rububiyah kecuali Allah. Mencipta, memiliki, mengatur. Begitu pula tidak ada yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna kecuali Allah. Ini penting untuk diulang-ulang terus. Ini doktrinasi namanya. Pemahaman yang betul didoktrin, dan doktrin itu namanya pengulangan supaya betul-betul mantap. Ya. Kalau isinya betul ya jadi betul. Kalau doktrinasinya, materi substansinya salah ya jadi salah. Gitu. Jadi pengulangan itu supaya akidah itu betul-betul rosih, supaya betul-betul kokoh kuat, tidak goyah. Apalagi pada zaman sekarang mulai Masya Allah jemaah, banyak orang goyah, banyak orang tidak beriman berkaitan dengan masalah akidah, keimanan seperti ini. Allahus Samad. Nah, Allah itu As-Samad. Allah itu ya As-Samad itu. Apa As-Samad? Ay al-kamilu fi asma'ihi wa sifatihi, al-kamilu fi su'dadihi wa nu'utihi. As-Samad itu zat yang al-kamil, yang maha sempurna. Kamilun. Kalau perempuan kamilatun, kamil, kamilah. Ada yang namanya kamil? Ada yang punya anak namanya kamilah? Atau punya anak namanya kamil? Istilah yang sering kita dapat, kita dengar, kita baca bahwa insan kamil. Ya, insan kamil. Ini artinya insan yang sempurna, lahir batinnya sehat, pikirannya sehat, ya, perbuatannya sehat, artinya baik begitu. Sempurna dalam kepemimpinannya, kekuasaannya, ketinggiannya, ketokohannya, wa nu'utihi, sifat-sifat sempurna semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samadu alladhi tasmadu ilaihi al-khalaiqu wa tafza'u fi hajatiha. Jadi as-samad itu tadi ya ada dua maknanya. Satu, zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan tadi. Sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna ketinggian, kepemimpinan, kekuasaan, semuanya sempurna. Yang kedua, zat yang dituju tasmadu ilaihi al-khalaiq, oleh seluruh makhluk. Wa tafza'u fi hajatiha. Ketika seseorang butuh, setiap makhluk butuh, pertama kali yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah lah zat yang sempurna. Kalau jenengan misalnya sakit, ya yang digoleki mesti dokter kan gitu bahasa kita secara umum. Tetapi sebagai seorang mukmin, pertama kali yang dituju siapa? Allah. Sebelum ke dokter, domose. Karena Allah itu asy-syafi. Sebelum ke dokter, kita sudah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika kena musibah misalnya sakit, kan doanya itu. Siapa yang diingat? Allah dituju Allah, lalu berdoa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini, misalnya sakit kita pegang mana yang sakit. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Kita bergantung hanya kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah.
lalu berusaha tanam dokter kan gitu. Jadi kalau kita pengen punya duit, pengen punya harta, kan berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, berilah aku harta yang halal, yang thayyib, yang barakah. Lalu kita bekerja. Itu namanya. Jadi diminta adalah Allah Subhanahu. Dalam seluruh kita lagi sedih, diingat Allah. Kita butuh solusi, diingat Allah. Kalau perbuatan itu bagian dari apa? Konsekuensi kita berdoa, kita berusaha. Dalam proses usaha itu pun kita selalu ingat Allah dan kita tawakal bergantung. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan kepadamu ya Allah. Begitu dia. Maka as-samad. Allah itu as-samad. Dituju oleh seluruh makhluk dalam seluruh keadaan, kebutuhan dan hajatnya. فَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى غِنَى اللَّهِ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ لِكَمَالِهِ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ وَعَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَافْتِقَارِ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Di dalam ayat Allahus Samad terkandung petunjuk, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, maha tidak butuh. Kaya itu artinya tidak butuh, ghinan, ya, anil makhluqat, tidak butuh makhluknya, siapapun dia, satupun. Mengapa? Likamalihi fi jami'i sifati. Karena Allah sudah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dan apa? Pak Tejo ini kalau bisa melakukan apa saja, orang butuh menjadikan semua. Gak ada buka itu karyawan. Pak Tejo iso, kulaan iso, iris-iris iso, giling iso, gawe iso, semuanya bisa sendirian. Andaikan Pak Tejo bisa, tidak ada karyawan. Bisa ngopo? Kan gitu. Tapi karena tidak bisa, kita butuh orang lain. Kalau Allah bisa segalanya, Al-Qayyum tadi, berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluknya, sehingga tidak butuh siapapun. Begitu jemaah. Wa ala kamali qudrati, karena Allah memiliki kesempurnaan dalam hal kekuasaan, kemampuan. Kemampuan Allah maha sempurna. Ya, tadi bisa apa saja, sehingga tidak butuh makhluknya. Sebaliknya, waftiqaril makhluqati kulliha ila Allah subhanahu. Sebaliknya, makhluk ini semuanya butuh Allah. Fakir itu yang butuh. Fakir itu yang butuh. Kalau ghani atau kaya itu yang tidak butuh. Jadi kalau ada orang kaya kok bakhil, berarti dia fakir. Tuhan jaga gampang boy. Duit yang wakil, masya Allah, berkarungkan, masya Allah, usaha memburu itu. Jangan itu melihat orang kaya. Lihat seberapa banyak dia berderma. Nek cacul gampangan, itu kaya. Karena dia nggak butuh dana, uang, harta yang ia kumpulkan. Tapi kalau bakhil, mesti butuh. Jadi hakikat kekayaan di situ jangan. Makanya saya selalu bilang, orang paling kaya siapa? Nabi SAW. Nabi gak butuh harta. Kalau dapat harta, segera diinfakkan. Infak wajib buat istri dan keluarganya cukup banyak. Satu kali salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelencing, plepat bahasa Jawanya. Loh, ya aneh, Nabi nopo ya jamaah. Sahabat bingung, khawatir, nopo. Begitu balik, gumunta dengan, gumunta. Karena biasanya gak begitu nanti. Ternyata apa? Masih ada sebagian harta yang belum dibagi. Tuh, tapi gak ingin itu ngendon lama-lama di rumah. Masya Allah, itu orang kaya. Itu orang kaya. Ya hakikat kekayaan itu. Astagfirullah. Mas Dedi. Pintar dia modus. Alasannya nangguri. Yang dikorbankan saya kan. Kena bel saya coba. Namanya kena tilang. Begitu jamaah ya. Jadi Masya Allah begitu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wa annaha tasmadu ilaihi wa tafza'u ilaihi fi kulli hajatiha la ghina laha anhu tarfata 'ain. Seluruh makhluk itu tidak ada satupun, tak sadar apa tidak, yang mengakui apa tidak, semuanya butuh Allah Subhanahu tanpa terkecuali. Bahkan tidak ada satu makhluk pun sekejap mata pun yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu. Hatta orang-orang yang tidak beriman, sejatinya mereka lagi dielu-elu. Dia apa namanya? Dia apa? Istidraj. Mereka sejatinya butuh, cuma nggak mengakui saja. Ya, seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita membaca surat ini,
Mudah-mudahan Allah memberi kita pemahaman yang betul sehingga apa? Ikhlas kita, nanggung. Wa min hadiyatihi wa samadiyatihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala annahu lam yalid wa lam yulad. Salah satu kemandirian, keesaan Allah, kemahasesaan Allah, kemahasempurnaan Allah adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nafyun lil asl wal fa'. Tidak butuh orang tua, tidak butuh keturunan. Kalau kita ini ada asal-asal kita, bapak, kakek, ya, buyut dan seterusnya. Ada far itu keturunan, ada anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kita butuh mereka. Tanazzaha wa taqaddasa an dzalik. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha suci, tidak pantas mendapatkan sifat seperti itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ay la mathila lahu. Tidak ada satupun yang sama. Wala nidda lahu, tidak ada satupun yang menyainginya. Wala samiyya lahu, tidak ada satupun yang bisa setara dengannya. Wa tanazzaha 'anil mithali wan nidd wan nadhir. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari semua makhluk, dari apapun yang bisa menyamainya, yang bisa menyainginya, atau yang bisa menandinginya. Begitu kurang lebihnya. Jadi betul-betul surah Al-Ikhlas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, saudara kita, kaum muslimin semuanya. Semoga Allah jaga di atas akidah yang benar, keimanan yang kuat, tauhid yang murni, dan di atas ittiba lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa istiqamah di atas agama ini sampai kelak ketika kita menghadap Allah betul-betul dalam keadaan muslim, muwahhid, muttabi, mendapatkan husnul khatimah. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.